Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW secara syariat dan secara hakikat kepada Nur Muhammad SAW. Maka hadirin, kita sama-sama tahu, sama-sama muzakarah, sama-sama mengingatkan secara syariatnya mana yang disebut Nur Muhammad itu, mana yang disebut Muhammad. Maka yang disebut Muhammad itu, hakikat Muhammad sebenarnya adalah dari sifat wujud sampai wujud mutakallimun, dari sifat wujud sampai sifat mutakallimun, kaunuhu mutakallimun, yang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah Muhammad. Maka dikatakan Allah itu nurun ala nurin, artinya nur di dalam nur, nur di atas nur. Kalau tamsilnya cahaya di atas cahaya, bukan cahaya. Artinya apa? Nyata dari segala yang nyata, terang daripada segala yang terang. Bahkan dikatakan di dalam ayat suci Al-Quran, nur Allah itu memenuhi langit dan bumi. Nur Allah itu memenuhi langit dan bumi. Maka apa yang disebut meliputi, apa yang disebut ini ya, meliputi itu, menaungi itu, artinya yang paling nyata, yang nyata sebenarnya adalah nur itu, zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kemanapun kau memandang, menghadap, di situ ada wajah Allah, yaitu zat Allah. Artinya bukan di atas, ya bukan di bawah, karena Allah itu tidak bertempat. Jangan katakan Allah itu bertempat. Justru segala sesuatu itu bertempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan nama daripada zat, ismu zat, bukan nama Tuhan. Tuhan tak bernama, Tuhan tak berzat, Tuhan tak bersifat, Tuhan tak berasma, Tuhan tak beraf'al. Yang bernama ini adalah nurnya, sirnya, zatnya, itulah namanya Allah, zat itu. Jadi Allah ini nurnya daripada Tuhan itu sendiri. Namun tiada lain, tidak ada lain. Lain namun tiada lain. Itu peribahasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala inilah perhentian segala sesuatu, para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para solihin, para syuhada. Tauhidnya sampai sini. Ilah. Artinya zat yang dimana sesuatu itu bergantung kepadanya. Sementara zat Allah ini tidak bisa digantungkan oleh siapapun, tidak bergantung kepada sesuatu makhluk apapun itu, karena makhluk itu khoyal. Makanya hadirin semulakan untuk mempelajari ini. Nah, ini ibarat mutiara. Apa kata pepatah kita? Ketika ingin mengambil mutiara, carilah di lautan yang paling dalam. Namun ketika dapat yang lautan sampai ke dalam, ketemu dengan cahaya yang bukan cahaya matahari, jangan semua serupakan mutiara itu berupa cahaya, jangan. Karena belum tentu cahaya itu ya mutiara. Kenapa bisa begini? Karena kita itu tidak tahu duduknya mutiara itu di mana. Malah yang ubur-ubur dikatakan mutiara, ini dikatakan mutiara. Nah, mutiara itu kedudukannya di mana? Di dalam dasar di dalam dasar laut, paling dalam, di dalam tiram. Jadi kalau mau ketemu mutiara, ya ketemu tiram dulu. Nah, kalau mau ketemu tiram harus sampai ke dasar laut. Nah, kalau masih di tengah-tengah laut tidak bakal ketemu, ngambang namanya. Begitu juga ngaji ketuhanan ini. Kalau duduk di syariat tidak akan ketemu kedudukannya. Tidak akan ketemu kedudukannya kalau kita hanya di syariat. Nah, kalau dikatakan tuh syariat tuh ini bagaikan tubuh, kulit. Bukan berarti kulit tuh rendah, tidak. Justru yang paling tinggi ini kulit, yang paling terakhir kita ini kan praktekkan itu kulit. Nah, syariat. Nah, kemudian syariat ini bagaikan tubuh. Kemudian jangan juga berhenti di tarekat. Kedudukan tarekat yaitu hati. Bukan berarti kita tidak dipelajari syariat, tidak pelajari thariqah, tidak. Kemudian tembus lagi
hakikat, masuk lagi ke hakikat. Nah ini kalau kita dari bawah ke atas, maksudnya dari kulit ke dalam. Nah, tapi ini perlu dipahami, syariat itu bukan kulit, sebenarnya dialah yang paling paling terakhir lah, paling sempurna, paling sulit dan paling sempurna, paling tinggi kedudukannya itu syariat yang bermakrifat tentunya. Maka jangan berhenti di hakikat, karena hakikat itu wilayah nyawa. Terus lagi kemana? Kesir, rahasia, yaitu apa? Zat, rahasia. Maka seperti tadi, tubuh, hati, nyawa, kebanyakan kita berhenti di hati, kadang berhenti di nyawa, nurani, kadang pun masuk lagi ke dalam, yaitu sir. Jangan berhenti di sir, masuk lagi ke dalam. Artinya yakini sir itu yang bernama Allah, sir itu ya zat itu yang bernama Allah. Namun jangan bertahan di zat, kembalikan lagi zat itu, bahwa zat ini daripada Rabbul Izzati, yang akunya Tuhan itu nah, yang sebenar-benarnya Tuhan itu nah. Itu sampai situlah pengertian terakhir. Jadi makom terakhir itu adalah tauhidul zat sampai ke sir. Tapi yakini bahwa di atas sir itu ada pencipta sir, ada pencipta zat, di atas zat ada pencipta zat, ada Tuhannya zat. Nah itu sampai situ. Tubuh, hati, nyawa, rahasia tidak lain daripada akunya Rabbul Izzat. Sampai situ menyelamnya. Harus kita tahu menyelamnya kemana. Kemudian jangan pernah dengarkan bisikan-bisikan hati, bisikan pikiran, hati, perasaan. Karena kalam-kalam Allah itu dengan suara, bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, bukan dengan hati, bukan dengan suara. Karena kalam-kalam Allah itu, Allah berkalam itu la sautin wala harfun. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Melalui apa? Sir. Itu yang sebenarnya guru Rabbani, mursyid Rabbani. Memanglah pikiran itu tidak lain daripada Allah juga. Maksudnya kalau ditarik ke hakikatnya ya ujung-ujungnya ke Allah juga, dari Allah juga. Nafsu juga ya kalau di ujung-ujungkan juga daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Allah juga. Iblis juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad nar ke Nur, Nur itu tiada lain daripada Allah juga. Tapi kita ini mendengarkan kalam Allah yang dimaksud seperti para nabi, para rasul itu, yang dimaksud wahyu. Nah, yang diterima itu berupa kalam Allah melalui sirnya, tanpa huruf, tanpa suara. Maka disinilah kita duduk paham, duduk kaji. Makanya dikatakan Allah itu tidak lemah, bukan arad, bukan jisim, bukan jasmani, bukan tubuh, bukan hati, bukan nyawa. Betul-betul la sautin wala harfun. Jadi Allah itu tidak bisa diatur, Allah itu tidak lemah, Allah itu tidak pengaruh dengan segala sesuatu pun. Artinya ketika sudah paham di sini, duduk di sini, paham ini, jangan lagi bergeser-geser. Jangan lagi kita kesana kemari, pikiran, perasaan, rasa selalu mau digoyangkan, ditumbangkan kita, dibolak-balik hati kita. Karena kita bertahan di hati. Karena kita bertahan di perasaan, masuk ke rasa. Jangan tertahan di rasa, masuk lagi ke kesadaran. Situ. Maka jangan ragu-ragu. Inilah kenikmatan. Nikmat zohir diberikan, nikmat batin diberikan, itulah surga. Rezeki zohir diberikan, rezeki batin diberikan. Apa rezeki batin? Berupa awakmu atau dirimu itu loh, diri kita itu digerakkan dalam membaca Al-Quran, digerakkan dalam mendirikan sholat, digerakkan dalam mengaji, digerakkan dalam membicarakan tentang pentingnya kebesaran Allah. Itu rizki. Digerakkan untuk kau berzikir, untuk melafadzkan zikir, untuk bersalawat, itu rizki batin, rizki rohania. Bersyukur apa tidak, tinggal kita aja. Ini syariatnya. Ada rizki zohir, tahulah rizki zohir. Jadi di sini jangan ada lagi keraguan, syak, ragu-ragu, wahan.
Bahwa apa? Sesungguhnya memang kita ini hakikatnya tidak ada. Yang ada tuh hanya zat semata-mata sebenarnya dengan sifatnya, asmanya, af'alnya. Maka hadirin sekalian, di dalam paham kita ini sudah kita putuskan betul-betul. Kalau sudah mengatakan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la mutakallimun, illallah, 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 berarti sudah habis. Kita sudah ternafikan. Tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang berkehendak, tiada yang berkuasa, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata, melainkan illallah, Allah. Di sini kan sudah putuskan semua keraguan-raguan. La af'alun illallah, tiada yang beraf'al. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain daripada. La asman illallah, tiada yang mempunyai nama selain daripada Allah. Nah, la maujudun sifati illa sifatillah, tidak ada yang bersifat sifat Allah daripada tidak ada yang bersifat melainkan daripada sifat Allah. Kemudian la maujudun bihaqqillah, tiada ada yang maujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah, selain daripada zat Allah. La maujudun bihaqqi illallah, la maujud bihaqqi illallah. Di sini habis keraguan-raguan kita, habis kesetanan kita, habis pikiran kita, perasaan kita. Maka disadari, ini kan sudah jelas sekali, tapi kita ini selalu ini. Maka disadari, kita ini di dalam maha suci. Sadari, maka kita ini di zat mutlak. Kita ini bertubuhkan zat mutlak, bertubuhkan nur ilahi. Mantap, sadari di situ. Itu yang dikatakan kembali ke asal tuh. Mau kemana lagi? Jadi yang tadinya Allah batin, kita dohir. Nah, Allah yang dohir, Muhammad yang batin. Nah, untuk menimbulkan keyakinan ini, memang diawali itu apa? Untuk diawalinya tuh meyakinkan dulu. Bagaimana caranya? Dibawa dulu prakteknya. Prakteknya pakai apa? Kesadaran kita, musyahadah kita sambil beramal. Jangan lepas. Kita mengaji Bismillahirrahmanirrahim sambil musyahadah, zikir la ilaha illallah sambil musyahadah, sambil berdoa sambil musyahadah. Tapi tidak bisa kita menyadari, tidak bisa kita musyahadah kalau tidak ada kefahaman. Kepahaman yang dimana maksudnya? Yang mana sih sifat ma'ani pada diri kita? Yang nyata pada kita itu, iya nyawa, itulah sifat ma'ani. Apa? Hidup, tahu, kuasa, berkehendak, mendengar, berkata, melihat. Ini sifat ma'ani, ini namanya Muhammad. Ini Nur Muhammad, ini Nur Ahmad. Ini Muhammad, ini Nur Muhammad. Ini yang dimesrakan. Nah, sifat ini sifat. Nah, sifatnya apa? Kelakuannya zat. Artinya apa? Maka kalau kita simpulkan, yang hidup ini adalah zat sebenar-benarnya. Zat itu siapa? Diri. Diri siapa? Diri rahasia Allah. Itulah diri sebenar-benar diri. Bukan diri kita, tapi dirinya Allah. Ini yang disadari. Kenapa kita mau kemana-mana? Ingatkan aja terus, sadari terus. Di dalam sehari-hari kita, di dalam doa kita, ini syariat. Di dalam zikir kita, tidaklah aku bergerak melainkan dengan gerak Allah. Illallah, mendengar sesuatu. Ya, tidaklah aku mendengar melainkan dengan yang mendengar itu Allah. Itu kalau tauhidnya. Lahayunkan, kita nafikan itu. Tapi kalau yang jalur Nur Muhammad, segala sesuatu yang datang daripada kita Nur Muhammad, semuanya Nur Muhammad, tiada lain daripada Nur Muhammad. Di mana di dunia ini yang bukan Nur Muhammad? Di mana di dunia ini yang bukan Nur Muhammad? Muhammad awal zat, Muhammad akhir sifat, Muhammad batin asma, Muhammad dohir af'al. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin itu ada 2 versi sampai 3 versi, ada 4 versi, 5 versi sampai 9 versi, bahkan sampai 12-13 versi. Jadi pilih yang mana? Kemarin kita di YouTube bahas banyak versi, tapi itu tidak kita jelaskan bahwa ini keyakinan saya.
Baru kali ini kita jelaskan bahwa keyakinan kita ya Muhammad awal itu zat, Muhammad akhir itu nyawa. Nah, zat itu yang rahasia itu nah. Muhammad batin hati, Muhammad dohir ya tubuh. Muhammad yang mana? Muhammad tubuh, Muhammad hati, Muhammad nyawa, Muhammad rahasia atau hakikat Muhammad. Maka ini yang perlu dipahami. Jangan sembarang kita bersadar, jangan sembarang kita kepahaman. Kita ini terlalu banyak ilmu, terlalu banyak paham, tapi prakteknya tidak jadi terus. Kalau kita mau praktek pun, aduh, malas. Padahal walaupun duduk-duduk begini, meskipun mendengar apa, meskipun kau main gitar, meskipun kau naik motor, itu kan bisa musyahadah di situ, bisa praktek di situ. Itu orang yang mengerti tentang sifat Allah, kenal dengan Allah, paham dengan Allah. Maka segala gerak-geriknya orang yang paham, kenal, duduk kepada Allah, duduk kepada ma'rifatullah, maka dia itu tidak lagi sebenarnya ada dosa baginya. Karena kenapa? Karena dia telah mengembalikan semuanya. Orang yang mesra dengan Allah pasti tidak akan, betul-betul tidak mungkin lagi berbuat dosa. Dia orang yang betul-betul duduk loh ya di ma'rifat, dia tidak akan melanggar daripada syariatullah. Bukan berarti kita belajar ma'rifat menjadi ulama su'u yang sekendak hati mengatakan, oh kita ini terlepas dari dosa karena ini sudah kita kembalikan, terus kita bersengaja berbuat dosa. Nah, itu nafsu. Karena syariat dengan hakikat, hakikat dengan syariat. Hakikat itu tidak akan melanggar syariat. Syariat tak akan mengingkari hakikat. Tuh. Maka inilah yang mau dilatih. Jiwa ini harus mengikuti ruh, bukan ruh yang mengikuti si nafs. Nafs ini kita, jiwa, pikiran, perasaan. Nafs ini yang dimatikan, didiamkan, ikut kepada wilayah Nur Muhammad, ya ruh, ya sifat ma'ani. Baru sifat ma'ani tiada lain daripada ya rahasia, ya zat. Maka ini yang dibiasakan. Jangan lagi ada ragu, ada syak. Ini. Karena kita ini selalu pakai pikiran, selalu pakai akal, selalu pakai perasaan. Makanya kita bingung terus. Sampai mati kita mau begini sulit. Jangan pakai pikiran. Kalau praktek, kalau paham pakailah. Oke. Paham ini nah tadi. Nah, jangan ragu. Apa sifat ma'ani? Kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basur, kalam. Maknawiyahnya ke zat. Maka hadirin semulakan, ketika ini ya dipahami, ini bukan apa-apa ya. Ketika diri zohir dengan diri batin tak saling mengenal, maka itu nanti berpisah, bercerai. Si batin itu tak bertanggung jawab, ruh itu. Yang kena siksa itu bukan ruhani, tapi jiwa. Kita, perasaan itu yang kena siksa, bukan ruh. Ruh itu ya kembali kepada ruh, itu kembali. Makanya kalau mau ikut ruh, jiwanya dimatikan, dileburkan kepada ruh, jasmaninya dileburkan kepada ruh. Kemudian ruh ini, Nur Muhammad ini melebur kepada zat rahasia. Nah, rahasia tidak lain daripada aku, kata Allah. Zat ini tidak lain daripada Allah, tidak lain daripada Rabbul Izzati. Itu yang disebut mengenal tuh. Itu yang disebut duduk betul-betul tuh. Bukan hanya dikatakan yang hidup ini bukan aku, yang mendengar bukan aku. Ini kan masih paham. Nah, paham ini modal. Bagus. Paham ini adalah modal untuk kita buat praktek nanti. Syahadah, musyahadahkan, mesrakan terus, pandangi terus, sadar terus sampai fana, sampai hancur habis keakuan kita. Ya tidak juga 7 hari selesai sudah fana. Fana pun paling 1 menit, kembali lagi 5 menit, kembali lagi. Nah, inilah yang dikatakan mengenal diri. Diri apa? Diri yang sebenarnya diri, yang diri rahasia. Diri rahasia itu ya zat. Nah, itulah yang disebut amanah pada kita. Amanah inilah, diri rahasia inilah yang kita kembalikan kepada yang hak.
Bagaimana cara mengembalikannya? Bagaimana cara mengembalikannya? Jangan kita akui, mesrakan, sadari bahwa itu sifat Allah, itu Nur Muhammad. Ini yang dimaksud orang-orang takwa. Bukan takwa itu yang tidak berdosa, beramal terus ibadah terus, tidak. Orang-orang takwa itu ketika dia berdosa, dia berbuat, dia mengembalikan. Nah, dia mengembalikan la haula wala quwata itu kepada illa billah. Ketika dia lupa, kembali lagi, lupa, kembali lagi. Begitupun dengan dosa jasmani. Ketika dia berbuat dosa, dia mengembalikan lagi, dia langsung cepat-cepat bertobat. Itu orang-orang takwa. Bukan orang-orang yang tidak punya dosa, enggak. Bukan. Maka memang secara syariat yang diperintahkan menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Itu perbuatan-perbuatan mudorot yang juga yang dilarang. Nah, kalau mengaji tauhid hakikat yang tersirat itu apa? Perintahkan itu apa? Yang diperintahkan untuk balikkan, untuk mengembalikan, untuk mengembalikan, memulangkan amanah itu, sir itu kepada aku. Yang dilarang itu jangan kau aku di situ, bukan kau. Jadi pengertiannya apa? Apa amanahnya? Yang mana ya sir itu mau dikembalikan itu. Jangan kita akui. Jangan. Ini perintah kita. Ini perintah kita mengembang amanah di dunia. Kemudian setelah tahu jadi khalifah, bukan hanya sekedar tahu, dicakap-cakap, dibicara-bicara, di warung-warung, di mana-mana. Boleh dibicarakan, dimuzakarahkan, lebih bagus lagi. Cuma sambil musyahadah, sambil berbicara tuh sambil musyahadah, jangan kosong, jangan menghayal. Kemudian jangan juga hanya sekedar bicara, hanya sekedar paham bab keilmuan dan sebagainya. Tidak, tapi dengan betul-betul dimusyahadahkan di situ. Satu ilmu, tapi tertancap istiqomah dalam hatimu selama engkau hidup. Maksudnya selama engkau bernapas, ini secara syariat. Sampai kau jalankan sampai mati hissi, artinya mati betulan, ajalmu putus. Maka inilah yang dipandang oleh Sang Khalik, oleh Rabbul Izzati. Ini yang dipandang. Ini secara hakikat, tapi secara syariat hakikatnya Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala itu menggerakkan dia, kudro irodanya kepada af'al, ya batang tubuh. Memasukkan sir-sirnya itu kepada nurani, nurani pergi ke kolbu sanubari, sanubari kepada ke tubuh, ya pikiran itu. Baru tercerna di situ, baru di perbuatan. Nah, seperti itu. Nah. Tapi kalau pindah-pindah begitu, banyak pindahnya dari sir, dari nurani, dari sir kemudian ke nurani, baru ke rohani, baru ke jasmani. Itu biasanya kadang ada terselip nafsu, ada terselip syaitan di situ, ada terselip iblis di situ. Tapi kalau langsung ke sir tidak mungkin. Tapi sir syaratnya itu ya tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu kalau para nabi kan disebut wahyu. Kalau kita orang awam, ilham. Nah, kalau bahasa Jawanya wangsit. Tuh wangsit. Wangsit itu bukan kita duduk hanya mendengarkan rasa kita, enggak. Berbicara, oh aku ini, oh ini begini, enggak begitu sir. Sir itu enggak ada kalamnya, enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya tuh. Tapi paham aja, paham di situ. Kepahaman, ilham. Tapi tidak bersuara, tidak berhuruf. Tidak melalui perasaan, tidak melalui pikiran. Makanya kenapa apalagi yang bernampak di depan. Seperti pengalaman Syekh Abdul Qadir Al-Gilani rahmatullah alaihi, bertemu dengan cahaya. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Gilani ini Sultan Aulia, Qutbul Ghaus pada zamannya, Sultan Aulia, rajanya para wali. Jelas tahu siapa. Beliau tahu alamatnya. Zat itu laisa kamitslihi syai'. Ketika ada langsungnya dibilangi kau setan. Kamu setan. Di dalam kolbunya juga banyak suara di situ. Tahu. Makanya perbedaannya
guru sejati, ya ini masih guru sejati ya. Kalau sir itu sudah maha guru. Guru sejati itu Nur Muhammad, nurani. Perbedaannya nurani dengan hawa nafsu yang disebabkan oleh pikiran kita dan perasaan. Itu hawa nafsu itu berulang-ulang dia. Sering berulang-ulang. Pokoknya kalau tidak mau ulang lagi. Suara itu berulang terus. Ketika gagal itu terus yang diusahakan. Itu hawa nafsu. Itu setan masuk pikiran, perasaan. Tapi kalau guru sejati itu satu kali saja dia. Suaranya itu satu kali saja, tidak diulang-ulang. Satu kali tapi benar. Nah, itu nurani itu guru sejati. Tapi kalau sir, nah itu harus tahu dulu jalannya ke sir. Kemana pikiran, perasaan, kemudian rasa itu disimpan. Itu baru sir. Disimpan di sir, di zat itu. Nah, nurani aja dulu. Nurani ini luar biasa, tidak bisa bohong dia. Tapi satu kali aja. Tapi kalau yang diulang-ulang tuh nafsu, meskipun kebaikan. Kalau nurani itu satu kali saja, itu tandanya. Nafsu itu berulang-ulang. Nafsu itu sudah campur pikiran, perasaan, iblis, setan di situ ada semua. Kalam-kalam tidak baik. Meskipun kelihatan kita baik. Nah, seperti itu nah. Jadi kemungkinan hadirin semuanya, mudah-mudahan tetap dalam ridho. Niatnya diperbaiki, tekadnya, kekuatan niat ini yang paling utama sebenarnya. Orang tuh kalau niat tidak untuk Allah, lillah, itu bisa gampang sekali meleset. Orang yang niat lillah saja, maka itu kita meleset. Kemudian jangan selalu kita ini terlalu malu atau gengsi dalam mencari ilmu, keilmuan, keberkahan semuanya. Bukanlah orang-orang yang kita pandang, tapi keilmuan itu, ilmu itu daripada Allah. Janganlah pandang itu. Jangan pandang, kebanyakan kita ini memandang daripada zahiriyah, batiniyah saja. Tapi tembuslah ke sir. Tembuslah siapa itu la mutakallimun, siapa mutakallimun itu, kaunuh mutakallimun. Siapa itu yang hayyun, siapa itu ya sami'un, ya basirun, mutakallimun. Siapa? Itu kalau kita memandang orang lain, memandang kepada diri juga begitu. Tapi tidak usah dipaksa-paksa orang untuk seperti keyakinan kita. Jalani saja. Yang penting kalau diingatkan tidak mau, ya sudah. Begitu saja, tidak usah maksa-maksa orang. Kamu harus ikut sini. Kamu kalau tidak ikut sini, kamu nanti masuk neraka, tidak selamat dunia akhirat lahir. Semua orang punya metodologi masing-masing. Punya jalan masing-masing. Jangan dihalang-halang. Ikut tidak menjadi bekas. Tidak ada keuntungan sama sekali. Ikut tidak ikut, lempar tidak terlempar, tidak ada keuntungan sama sekali. Itu yang kita pegang. Dan keberkahan daripada keilmuan yang kita jalankan. Nah, mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya sehat selalu, jaga kesehatan secara syariat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.